Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di SDIT Nurul Hikmah, Tanjung Jabung Timur. Kelas 1, semester 1, tema 3, kegiatanku. Subtema 1, kegiatan di pagi hari, pembelajaran 1. Nah, langsung saja kita masuk ke kompetensi inti atau KI. KI yang pertama yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. KI 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah maupun di sekolah. KI 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua, kita masuk kepada KD atau kompetensi dasar dan indikator. Bahasa Indonesia, KD-nya sebagai berikut. 3.7, mengenal kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam melalui teks pendek berupa gambar, slogan sederhana, tulisan, atau syair lagu. Lalu 4.7, menjelaskan kosakata bahasa Indonesia dan ejaan yang tepat terkait peristiwa siang dan malam dalam teks, tulisan, maupun gambar. Nah, lalu selanjutnya indikator. 3.7.1, menyebutkan kosakata tentang kegiatan di pagi hari sebagai bagian dari peristiwa siang dan malam yang tepat sesuai gambar. Berikutnya, menuliskan kosakata terkait kegiatan pagi hari sebagai bagian dari peristiwa alam. Lalu yang selanjutnya itu PKN, kompetensi dasarnya yaitu pertama, menerima simbol-simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di rumah. KD yang kedua, menerima sikap sesuai dengan simbol-simbol Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di rumah. Yang berikutnya, memahami simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. KD 4.1, melakukan kegiatan yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Nah, indikatornya, yang pertama menyebutkan bunyi sila-sila Pancasila, yang kedua melafalkan bunyi sila-sila dalam Pancasila. Nah, dalam pembelajaran ini tentu dapat tujuannya atau ada tujuannya. Nah, tujuannya sebagai berikut. Yang pertama, dengan menyimak gambar dan teks yang disampaikan oleh guru dan permainan menyusun kartu huruf menjadi kata. Siswa dapat menemukan kosakata tentang kegiatan pagi hari dengan tepat. Lalu yang kedua, dengan mengerjakan lembar kerja, siswa dapat menuliskan kosakata tentang kegiatan pagi hari dengan tepat. Yang ketiga, melalui penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi bunyi sila-sila Pancasila. Dan yang keempat, dengan mengikuti petunjuk contoh guru, siswa mampu melafalkan bunyi sila-sila Pancasila dengan tepat. Dan yang kelima, dengan menyimak lagu dan peragaan guru, siswa mampu membedakan panjang pendek bunyi lagu dengan tepat. Nah, dalam setiap pembelajaran itu ada karakter siswa yang kita harapkan. Nah, di sini ada 5. Yang pertama yaitu religius, yang kedua nasionalis, yang ketiga mandiri, 4 gotong royong, dan yang kelima integritas. Nah, ini bisa kita jadikan tepuk untuk anak-anak semangat, yaitu tepuk PPK. Gimana caranya? Ini dia tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Nah, itu bisa menjadi semangat untuk sebelum belajar. Lalu selanjutnya itu materi pembelajaran. Ada 2 poin. Yang pertama, mengamati suasana pagi melalui teks dan gambar. Yang kedua, bernyanyi dan mengenal pagi melalui percobaan. Lalu yang selanjutnya itu metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini mungkin di setiap sekolah berbeda-beda ya. Nah, di sini yaitu pendekatan saintifik yang digunakan. Lalu selanjutnya metode yang digunakan itu permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penguasaan, dan ceramah. Nah, langsung kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Nah, di sini kegiatan dalam pembelajaran ini ada beberapa kegiatan, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua inti, dan yang terakhir ada penutup. Nah, dalam kegiatan pendahuluan ini ada beberapa poin. Yang pertama, guru menyapa siswa dan mengkondisikan kelas agar siap untuk belajar.
Nah, kita masuk nih. Assalamualaikum anak-anak. Lalu kita tanya kabar mereka. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, siswa menjawab, Alhamdulillah baik Bu. Nah, kita bertanya lagi, apakah kalian sudah siap untuk mulai pelajaran hari ini? Siap Bu. Nah, lalu sebagai pembuka pelajaran, guru dapat melakukan ice breaking. Nah, itu tadi salah satunya, itu tepuk PPK atau tepuk semangat. Biar anak-anak lebih semangat ya. Tepuk semangat. 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 Nah, supaya anak-anak cerah, ceria, semangat dalam menerima pelajaran dari kita. Dia tidak bosan. Lalu selanjutnya itu guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan belajar. Nah, kita menjelaskan kegiatan apa saja yang kita lakukan hari ini kepada mereka atau bersama mereka, dan tujuan pembelajaran yang kita lakukan hari ini itu apa, agar mereka itu paham. Oh, ini tujuannya, oh ini gitu ya, siswa agar paham tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Dalam kegiatan inti maksimal 30 menit ya. Yang pertama yaitu di sini ada beberapa poin. Yang pertama, guru memancing siswa dengan menggunakan pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan di pagi hari. Misalnya nih, apa saja kegiatan yang antum lakukan atau kalian lakukan di rumah, kegiatan di pagi hari? Ada yang menjawab, misalnya mandi Bu, sarapan, sholat subuh, dan lainnya. Lalu yang kedua, guru mengajak siswa untuk menyebutkan kegiatan di pagi hari baik di rumah maupun di sekolah. Nah, tadi kan kalian sudah menyebutkan kegiatan apa saja yang berhubungan di pagi hari tapi di rumah. Nah, coba kalian sekarang sebutkan kegiatan di pagi hari tapi dilakukan di sekolah. Misalnya ada yang menjawab nih, upacara Bu. Iya, betul sekali. Kita apresiasi jawaban mereka agar mereka lebih semangat dalam menjawab pertanyaan kita. Lalu selanjutnya yaitu siswa diminta untuk mengamati gambar pada buku. Nah, silakan anak-anak buka halaman berikut, halaman sekian. Nah, di sana ada terdapat gambar. Coba kalian amati gambar apa yaitu. Nah, mereka dengan cermat mengamati gambar tersebut. Nah, selagi mereka mengamati gambar, nah baiklah, ibu akan menceritakan di situ ada apa? Ada tokoh si Udin. Nah, kita menceritakan tokoh si Udin di pagi hari yang ada dalam buku tersebut atau gambar tersebut. Nah, si Udin lagi ngapain ya? Iya, si Udin lagi berpamitan kepada kedua orang tuanya. Dia mau kemana? Mau berangkat sekolah Bu? Iya, benar sekali. Nah, kita tanya kepada mereka, apakah kalian tadi sebelum berangkat sekolah berpamitan dulu dengan kedua orang tuamu? Iya Bu, alhamdulillah. Nah, kita jelaskan seperti itu. Oke, lalu yang berikutnya, guru menyebutkan kosakata yang terdapat dalam buku. Kosakata apa saja yang berkaitan di pagi hari ya. Contohnya yaitu tadi bangun pagi, mandi, sarapan, olahraga. Nah, berikutnya guru menuliskan kata yang disebutkan siswa tadi di papan tulis agar terbaca oleh siswa lain dan siswa lain juga dapat memahami. Nah, selanjutnya setelah itu siswa diminta menyelesaikan lembar kerja tentang pengenalan kosakata yang berhubungan dengan kegiatan pagi hari. Nah, biasanya di lembar kerja itu terdapat beberapa kata. Misalnya kata ayam, kata berkokok, kata sarapan. Nah, di situ ada beberapa kata di dalam kotak. Nah, kata yang hurufnya hilang. Misalnya ayam nih, huruf A hilang, huruf M hilang. Nah, kita berikan contoh dulu kepada mereka. Salah satu contohnya yaitu ayam. Nah, di situ anak-anak coba kalian lihat pada halaman 5 misalnya. Di situ ada beberapa kata yang hurufnya hilang atau dalam kotak hurufnya hilang. Contohnya ayam. Nah, kita tuliskan dulu di papan tulis tulisan ayam. Nah, A-nya dihilangkan, A berikutnya juga dihilangkan. Nah, anak-anak, huruf apa saja yang hilang dalam kotak tersebut? Huruf A, Bu. Nah, setelah huruf A, huruf Y. Nah, satu huruf lagi yang hilang yaitu huruf apa lagi? Huruf A. Nah, sehingga siswa
siswa paham tentang huruf yang hilang dan bisa melengkapi kegiatan yang lainnya. Maksudnya itu contoh dari itu contoh dari beberapa huruf yang hilang tadi, sehingga siswa bisa melanjutkan pekerjaan tersebut di rumah misalnya. Lalu berikutnya kemudian guru melanjutkan diskusi berkaitan dengan kegiatan di pagi hari. Salah satu rutinitas di sekolah di pagi hari adalah upacara hari Senin. Nah, kita bertanya kepada siswa. Nah, kegiatan di pagi hari anak-anak tidak hanya di rumah saja. Kegiatan di pagi hari juga bisa dilaksanakan di sekolah. Siapa yang tahu kegiatan apa saja di pagi hari yang dilaksanakan di sekolah? Ada siswa yang menjawab, yaitu salah satunya upacara, Bu. Nah, pintar, upacara. Nah, kita menjelaskan lagi. Nah, di dalam upacara tersebut ada salah satu kegiatan, yaitu pembacaan teks Pancasila. Nah, apakah kalian sudah tahu apa saja bunyi sila-sila Pancasila? Ada yang sudah tahu, ada yang jawab belum. Nah, kita ajak mereka untuk bersama-sama membunyikan sila-sila Pancasila. Nah, maka dari itu, mari anak-anak kita bunyikan sila-sila Pancasila. Yuk, kita sama-sama ya, biar lebih semangat lagi. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Seterusnya sampai selesai. Nah, setelah itu untuk memperkuat pengetahuan siswa tentang bunyi-bunyi sila Pancasila, guru mendemonstrasikan pembacaan teks Pancasila dengan lafal dan intonasi yang benar, yaitu tadi kita bacakan bersama-sama dengan teks yang benar, tidak terbalik-balik, dan intonasi yang benar. Selanjutnya, setelah siswa melafalkan bunyi teks Pancasila, guru membantu siswa dalam menyusun kata-kata menjadi bunyi teks Pancasila yang ada di buku. Nah, di halaman misalnya nih halaman 6 atau halaman 7, di situ ada beberapa kata yang belum tersusun dengan rapi untuk menjadi satu kalimat. Nah, di situ ada 5 sila Pancasila tadi, tapi katanya belum berurutan. Nah, salah satu contohnya itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Namun di buku tersebut katanya belum tersusun dengan rapi. Nah, kita berikan contoh yaitu dengan sila yang pertama. Di situ masih acak, misalnya kata yang duluan, yang Esa, Maha, ketuhanan. Nah, kita susun dulu di depan, kita berikan contoh kepada mereka. Nah, ini apa ya, dan bisa menyusun. Nah, sekarang Ibu kasih contoh ya. Sila yang pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, anak menjawab. Nah, kita tulis, siapa menulis agar itu mereka bisa memahami untuk mengerjakan latihan selanjutnya. Lalu yang selanjutnya itu guru meminta siswa sekali lagi melafalkan bunyi teks sila-sila Pancasila. Nah, mereka saja melafalkan, kita tidak, kita hanya mendengarkan. Apakah mereka sudah bisa atau ada yang belum hafal. Nah, langsung selanjutnya, kemudian guru mengajak siswa mencermati apa saja kegiatan di pagi hari lewat lagu bangun tidur. Nah, di dalam lagu bangun tidur itu kan ada beberapa kegiatan ya di pagi hari yang bisa dilaksanakan siswa di rumah. Kita ajak mereka untuk menyanyikan lagu bangun tidur. Ayo siswa, ayo anak-anak semuanya, kita menyanyikan lagu bangun tidur ya. Nah, semangat mereka untuk menyanyikan lagu bangun tidur. Ya, 1, 2, 3. Bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, setelah kita menyanyikan lagu, selain mencermati kegiatan di pagi hari, kita juga meminta siswa mencermati perbedaan panjang pendek bunyi suatu lagu. Nah, siswa diminta untuk membuka halaman berikutnya, yaitu panjang pendeknya lagu. Guru juga memberi contoh jika lagu tersebut dinyanyikan tanpa ada perbedaan panjang pendek bunyi. Nah, di sini kita memberikan beberapa tanda. Nah, untuk membedakan panjang pendeknya lagu. Nah, anak, coba kalian lihat di situ ada 2 tanda yang untuk membedakan panjang pendeknya lagu. Yang pertama itu tanda titik. Nah, tanda titik itu menunjukkan bahwa lagu itu bunyinya pendek. Dan yang kedua ada tanda seperti tanda kurang ya di situ. Nah, tanda itu menunjukkan bahwa lagu itu bunyinya panjang. Lalu selanjutnya
Setelah semua siswa selesai mencoba memperagakan, guru minta seluruh kelas diminta menyanyikan lagu Bangun Tidur dengan penuh semangat. Nah, kita minta mereka dalam satu kelas itu untuk menyanyikan kembali lagu Bangun Tidur dengan semangat. Nah, terakhir itu penutup. Di penutup ada beberapa poin. Yang pertama, sebagai penutup, guru menanyakan bagaimana perasaan siswa telah mengikuti seluruh kegiatan hari ini. Kita bertanya, nah, bagaimana anak-anak perasaan kalian setelah belajar sehari ini? Senang, Bu. Nah, sebelum itu kita atau ibu kita bertanya kepada siswa, pelajaran apa saja yang kalian dapat dalam mempelajari kegiatan pagi hari? Apa saja ya? Ada yang tahu tidak? Lupa, Bu. Mungkin ya mereka lupa, tambahkan tidak tahu. Nah, kita berikan penjelasan. Nah, pelajaran yang bisa kalian dapat atau kita dapat pada pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu kita bisa mengetahui atau menyebutkan kegiatan di pagi hari. Yang kedua apa saja? Kita bisa melafalkan atau mengetahui sila-sila bunyi Pancasila. Dan yang ketiga, kita bisa mengetahui panjang pendeknya lagu. Nah, itu tadi. Lalu poin berikutnya itu kemudian guru menutup kelas dengan berdoa bersama siswa. Nah, sebelum ditutup pembelajaran pada hari ini, guru meminta siswa untuk memimpin doanya kembali. Nah, anak-anak, siapa yang siap untuk memimpin doa? Saya, Bu. Nah, siswa maju untuk memimpin doa. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa, Alhamdulillahirabbil alamin, dan guru menutup dengan salam. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sebelum salam sebenarnya ada nasihat ya, beberapa nasihat untuk mereka di rumah. Tidak boleh banyak bermain, rajin belajar, dan lainnya. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Pemaparan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran kelas 1 di SDIT Nurul Hikmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.